跟他们拼了！哎，好死！一剑一境，被吞噬！我明白了。雷劫！ Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, Qin Chen dan si Molly masih beradu kekuatan. Mereka saling menyerang satu sama lain dan membuat terkejut para tetua di sana karena kekuatannya yang begitu dahsyat. Di sisi lain, Tuan Gui pun menyerang ke arah para raja dinasti utama dengan teknik pemurnian roh darah dan membuat salah satu raja dinasti utama terkena serangannya. Ia pun mati seketika oleh tetua Gui. Lalu Tuan Sawang berkata kepada tetua Gui, apakah tetua Gui tidak takut kalau 7 raja dinasti utama akan memusnahkan sekte darahnya? Tetua Gui pun hanya menertawainya. Ia berkata kepada Tuan Sawang, apakah ia tidak tahu kalau leluhur dinasti utama sudah masuk ke dalam jurang yang jauh di dalam alam rahasia. Mereka semua pun terkejut, dan mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan selanjutnya. Tetua Gui juga berkata kalau ia tahu kekuatan para raja 7 dinasti utama cukup bagus, dan ia meminta semuanya untuk menyerahkan diri dan patuh kepada sekte iblis darahnya. Namun para raja dinasti utama tidak mau tunduk dan ikut dengan sekte iblis. Tetua Gui pun memberi kesempatan 10 nafas kepada para raja dinasti utama untuk mempertimbangkannya. Dan jika dalam 10 nafas tidak mau menyerah, ia akan langsung membunuh mereka semua. Di sana Raja Wuji berkata kalau ia lebih baik mati daripada tunduk pada sekte iblis darah. Ia meminta semuanya untuk bertarung bersama-sama melawan tetua Gui. Seketika Raja Juli pun maju di barisan paling depan dan berkata kepada tetua Gui kalau ia ingin bertarung dengannya. Di saat bersamaan Raja Wuji berkhianat dan langsung menyerang dari arah belakang ke arah Raja Juli. Tidak sampai di situ, Raja Wuji juga langsung membunuh Raja Juli dengan kekuatannya. Semua orang pun terkejut melihatnya. Lalu Raja Wuji pun menghampiri tetua Gui dan memberi hormat kepadanya. Ia berkata kalau Yaheng Wuji dari dinasti Dayong bersedia tunduk pada sekte iblis darah. Ia juga berkata kepada para raja 7 dinasti utama kenapa semuanya tidak mengikuti Tuan Gui saja. Tetua Gui pun meminta semuanya untuk tunduk kepada sekte iblis darahnya. Para raja dinasti utama pun masih bertahan dan ingin bertarung dengannya. Lalu tetua Gui tahu kalau si Molly kewalahan melawan Qin Chen. Qin Chen semakin mendominasi dalam serangan-serangannya melawan si Molly. Tetua Gui meminta Wu Lengsheng dan yang lainnya untuk menghadapi para raja dinasti utama terlebih dahulu. Dan ia akan bertarung dengan Qin Chen. Di sana si Molly langsung menghampiri tungku kuno dan mencoba memurnikannya. Qin Chen tahu kalau situasinya semakin memburuk karena ia harus bertarung dengan tetua Gui. Armor kuno iblis Qin Chen juga dengan mudah dinetralisir oleh tetua Gui. Tetua Gui berkata kepada Qin Chen dengan bakatnya lebih baik bergabung dengan sekte iblis saja daripada mati sia-sia. Dan dengan bimbingannya, Qin Chen dijamin akan menjadi seorang Martial King. Bahkan bukan tidak mungkin untuk menerobos ke arah Martial King tahap akhir. Lalu Qin Chen menjawab apakah Martial King tahap akhir itu sangat kuat. Tapi Qin Chen ingin bergabung dengan iblis darah juga bukannya tidak mungkin. Tapi ada satu syarat. Yaitu asalkan ketua iblis darah menyerahkan tahtanya kepadanya. Dengan begitu Qin Chen akan mempertimbangkannya. Tetua Gui pun sangat marah kepada Qin Chen. Ia langsung menyerang Qin Chen dengan kekuatan iblisnya, yaitu teknik hantu gentayangan pembunuh.
Lalu Qin Chen mencoba dengan teknik konsepsi ruangnya untuk mengcounternya, dan diiringi dengan teknik api iblis teratai hijaunya. Ledakan besar pun terjadi dan membuat tetua Gui terpental. 好死一击，恶鬼吞噬，连妖火。 Di saat bersamaan, Qin Chen pun berhasil menerobos kerana Martial King dengan teknik konsepsi ruangnya. Qin Chen sangat senang karena ia akhirnya bisa menerobos kerana Martial King. 这就是空间意境。我明白了。 Si Molly sangat terkejut karena Qin Chen bisa menerobos kerana di saat mendesak. Yu Lengzhen juga sangat terkejut kenapa Qin Chen bisa menerobos kerana Martial King dan bisa menyebabkan kekacauan yang sangat mengerikan. Di sisi lain, Hainu dan yang lainnya juga terkejut melihat kekuatan yang begitu besar di sana. Tetua Wuji tahu kalau kekuatan besar itu kemungkinan petaka surgawi. Tuan Shouwang juga mengakui kalau bakat Qin Chen begitu kuat sehingga membuat langit iri dan menurunkan petaka petir. 发生什么了？ Lalu, apakah Qin Chen yang sudah berhasil menerobos serana akan mendapat mengalahkan tetua Gui di sana? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're